tindakan pemasangan infus atau IV kanula ataupun infus perifer yang bertujuan yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran mengenai pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, mahasiswa mampu melakukan prosedur pemasangan IV kateter atau infus dengan tepat dan benar. Tujuannya adalah pertama, sebagai tindakan pengobatan, kedua, mencukupi kebutuhan tubuh akan cairan dan elektrolit. Untuk indikasi tindakan pemasangan infus dilakukan pada pasien dengan dehidrasi, pasien sebelum transfusi darah, pasien pra dan pasca bedah sesuai dengan program pengobatan, pasien yang tidak bisa makan dan minum melalui mulut, pasien yang memerlukan pengobatan yang pemberiannya harus dengan cara infus. Selanjutnya, untuk tahap operasional prosedur, yang pertama adalah persiapan. Pasien bertemu dengan perawat dan perawat menyampaikan salam, kemudian melakukan penjelasan tujuan prosedur tindakan yang akan dilakukan, kemudian mengisi inform consent atau surat persetujuan tindakan apabila invasif, dan pasien akan dilakukan pemasangan. Selanjutnya akan mengatur posisi pasien senyaman mungkin dan memperhatikan privasi pasien dengan menutup pintu atau sampiran. Tahap selanjutnya adalah persiapan alat. Selamat siang. Dengan Nanda kan ya? Iya. Nanda, kenalin, ini saya Suster Tria. Karena Nanda sekarang baru masuk ke ruangan tadi dari IGD dan habis diukur suhunya masih panas, masih di atas 38. Nanti akan ada pemasangan infus. Nanda bersedia nggak? Bersedia. Nanti keluarganya disuruh tanda tangan dulu, ya. Waktunya nggak lama, 5 menit. Saya siapin dulu alat, ya. Sebentar ya. Peralatan disiapkan untuk pemasangan infus. Yang pertama adalah kapas alkohol atau alkohol swab. Kemudian ada Vasofik, nanti sesuai ukuran. Ini yang dipakai ukuran 22. Kemudian ada set infus steril. Ada tourniquet, plaster, sarung tangan. Kemudian disiapkan kasa, cairan infus sesuai instruksi dokter, kemudian ada bengkok, ada perlak, dan ada betadine. Selanjutnya, sebelum ke pasien, kita siapkan dulu cairan infus yang akan disambungkan ke set infus. Selanjutnya kita akan memasangkan infus dengan set infus. Sebelumnya kita buka dulu set infus yang steril. Di sini ada bacaan untuk membuka, jadi akan mempermudah kita untuk melakukan pembukaan dari bungkus infus set. Kemudian ini adalah infus set yang sudah terbuka. Untuk bagian yang seperti ini disebut dengan klem. Ini kita naikkan dulu kurang lebih 15-20 cm dari chamber. Kemudian ini diturunkan atau dikunci. Bagian ujung dari chamber ini adalah steril, dan bagian ujung dari infus set yang akan disambungkan dengan IV kanula ini juga steril. Jadi pertahankan kesterilannya.
Selanjutnya kita buka penutup dari ujung botol infus. Ini juga steril, tidak perlu disuap lagi karena ini baru dibuka. Kemudian kita buka bagian ujung chamber. Kita masukkan ke dalam salah satu lingkaran yang ada tulisan in. Ditusuk sampai ujung chamber masuk. Kemudian kita isi chamber dengan cara dipencet seperti ini. Tidak perlu penuh, cukup setengahnya atau kurang lebih seperempat. Selanjutnya kita siapkan dulu plester sebelum menggunakan sarung tangan. Ini boleh ditempelkan ke tiang infus. 2 yang ukuran kecil, 2 yang panjang. Setelah itu kita siapkan kasa. Kasanya pertahankan untuk steril di area tengah. Ini boleh diambil. Kemudian kita kasih cairan betadine di tengah kasa. Setelah selesai, boleh diletakkan di dalam bak instrumen. Kemudian kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya sarung tangan bersih, bukan steril. Kemudian kita dekatkan bengkok, pasang perlak. Pasang perlak di bawah lengan pasien yang akan dilakukan area penusukan. Kemudian buka IV kanula. Seperti ini. Ini dibuka. Ini yang bersayap. Kemudian nanti pada saat akan menusuk, ini bisa dilepas bagian plastik atau penutup jarum. Kemudian buka alkohol swab. Siapkan alkohol swab seperti ini. Kemudian kita pasang tourniquet ke tangan pasien pada area dekat dengan penusukan. Kemudian ini dikencangkan. Setelah seperti ini, kita mulai mempersiapkan untuk penusukan. Kita mulai desinfeksi daerah penusukan. Caranya boleh dengan cara 1 usapan atau sirkuler. Saya menggunakan yang sirkuler, dari dalam ke arah luar.
Setelah selesai, buang. Selanjutnya adalah siap untuk penusukan. Ini kita buka. Caranya, pastikan arah lubang jarum dari kanula ke arah atas. Kemudian kita dekatkan ke area pembuluh darah atau vena yang akan kita tusuk, kurang lebih 15 derajat. Kita mulai menusuk. Saat masuk setengah, ini langsung ditarik jarumnya. Kalau terlihat darah keluar, maka aboket atau plastik tersebut sudah masuk ke pembuluh darah. Ini bisa kita lanjutkan. Dorong lagi. Masukkan. Jangan sampai lepas jarum dari IV kanula. Sudah selesai, kemudian buka fiksasi atau tourniquet. Ini tetap ada di dalam, mencegah darah keluar. Selanjutnya, ini kita dep bagian vena yang sudah tertusuk, dan ini diambil, buang. Kita langsung sambungkan ke infuset. Perlahan pindah tangannya ke bagian ujung kanula untuk menguatkan sambungan infuset. Setelah selesai, ini mulai kita teteskan. Buka klem perlahan-lahan sambil melihat terjadi pembengkakan atau tidak di daerah penusukan. Kalau tidak terjadi pembengkakan, maka kita lanjutkan untuk fiksasi. Fiksasi yang pertama, pakai fiksasi plester yang kecil yang sudah kita siapkan. Lekatkan di sayap kanula. Kiri dan kanan. Seperti ini. Kemudian kita gunakan teknik kupu-kupu. Plester yang ketiga ini direkatkan ke menyilang. Perhatikan area penusukan tidak terkena plester. Kemudian kita tempelkan kasa. Kita gunakan kembali plester yang keempat seperti ini. Selanjutnya kita siapkan plester, boleh melepas sarung tangan. Kita lepas dulu sarung tangannya. Kita siapkan lagi plester panjang. Dilingkarkan ke bawah ibu jari seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi plester. Ya, ini adalah pemasangan
infus perifer yang sudah terpasang dan terfiksasi. Selanjutnya, setelah infus terpasang, kita atur tetesan infus. Caranya gunakan jam tangan yang memiliki jarum detik, didekatkan ke chamber. Tangan satu lagi, tangan sebelah kanan memegang klem yang untuk mengatur tetesan. Dihitung sampai 1 menit. Jumlah tetesan sesuai kebutuhan cairan pada pasien yang sudah ditentukan atau sudah diinstruksikan oleh dokter.